lihat bentuk bangunannya seperti apa? GKJ Karangyoso. Dulu dia orang yang suka ngilmu, ya klinik, ya ke kiai-kiai gitu, sampai ketemu orang Kristen juga. Radin. Oh, bukan Raden ya? Bukan. Ini Radin. Karena orang Jawa nggak bisa jadi pendeta. Pergi ke arah barat, tapi nggak ditentuin mau kemana. Pokoknya jalan aja ke barat, nyampe lah jadi di sini. Hai sedulur, selamat sore. Kali ini perkunjungan kita selanjutnya ada di GKJ Karangyoso. Dulu orang Kristen itu diperkenalkan jadi Kristen oleh namanya Pak Philip, tinggalnya di Purworejo. Nah, dia yang nguasain tuh pengkristenan di daerah Kebumen, Purworejo. Tapi yang ikut dia hanya sedikit, paling 10 lah, belasan. Kalau Kiai Sadra begitu narik orang langsung ratusan. Dia caranya. Jadi dia tantang semua kiai. Nek iso ngalahne aku, kowe kudu mlebu Kristen, kudu baptis. Tapi lek aku kalah, aku mlebu Islam. Selalu dia menang. Aslinya tuh orang keraton, kemudian keluar dari Keraton di Kediri. Di Kediri. Iya. Terus keluar dari keraton, menyamar dengan nama Radin, RIDI. Nah, Radin itu artinya sama rata dengan yang lain. Artinya menyamar dia supaya tidak diketahui kalau dia orang keraton. Radin. Radin. Oh, bukan Raden ya? Bukan. Ini Radin. Tapi aslinya Raden Suryo Winoto. Asli nama Raden Suryo Winoto. Tapi tidak ada nulis Belanda, tidak ada nulis. Tapi Raden Suryo Winoto menyamar jadi Radin. Keluar dari keraton karena tidak cocok dengan keraton. Itu loh. Kemudian waktu itu mencari asal mulanya dumadi. Aku itu dari mana, akan bagaimana, dan akan kemana. Itu nyari asal mulanya dumadi. Maka belajar itu di Kejawen, gitu loh. Belajar Kejawen, tidak ketemu, ketemunya Kanuragan, pinter macam-macam sudah. Ilmu Kanuragan sudah luar biasa. Tapi tidak ketemu apa yang disebut jatining kayekten, jatining kebenaran itu. Dia cari itu tuh. Nah, terus ketemu Islam. Mondok pesantren di mana? Ya mondok. Mondoknya di mana tuh pertama? Gontor, Tebuyeng, Demak gitu. Oh, jadi beberapa pesantren iya, dimasuki semua. Dimasuki semua. Nah, itu ciri-ciri Kiai Sadra selalu mencari
apa sih ya, sebenarnya. Nah kemudian pada suatu saat sudah menjadi Islam itu khatam, diberi nama Abbas. Jadi namanya sekarang Raden Abbas. Ya, belum Kristen tapi ya. Raden Abbas. Nah kemudian suatu saat karena beliau sukanya Wulandoro, maka dia ada suara di hati. Aku ki jatine kayak tapi tidak ada suara, tapi dia nerima dan belum kenal Alkitab. Ada suara tapi nggak maksudnya. Diterima di hati. Oh dia masih ada. Ya, bisa. Apa gitu? Bisa. Nah itu dicari terus. Nah kok suatu saat dia ke Surabaya ketemu dengan pendeta Belanda. Waktu itu dikasih Alkitab. Terus dia sukanya belajar. Dibaca. Loh kok ini yang sudah diberikan kepada hatiku tapi ada di sini. Maka dipilih, oh ya ini yang saya cari selama ini. Itu ada di Yohanes 11 ayat 25. Ya, itu jadi kunci. Ya, kunci Kiaisadra resmi mengikut Yesus. Jadi ini jadi kayak rasul. Kalau kita mungkin ada rasul ya, rasul Jawa, bisa juga ini kayak kalau di saudara kita mungkin namanya wali gitu ya. Jadi wali Kristen yang di Jawa. Ya, karena dulu apa ya? Untuk menjadi pendeta itu tidak mungkin biasa. Menginjili aja disalah-salahkan terus. Yang menyalahkan malah Belanda. Iya. Padahal Belanda ada misi misionaris juga sebenarnya. Iya, tapi ini malah justru Kiaisadra misioner dipakai untuk kepentingan Belanda. Diaku, walaupun nyiarkan kiai, tapi diaku lah pendeta Belanda nunggu laporan ke Nederland. Kurang aja tuh. Itu kemudian tahunnya itu setelah Pak Tarman buat buku itu kan S3-nya di Belanda. Alasan bongkar semua. Nah, mengakui kalau dulu Kiaisadra itu diperalat, dipakai alat. Dia peralat Belanda, sebagai kayak seakan-akan jadi misionaris Belanda di sini. Itu yang mengabarkan Injil Belanda. Oh makanya tetap pakai nama Kiaisadra ya, nggak jadi pendeta Sadra bukan? Ya, bukan. Ini Kiai itu kan nama Jawa mas. Jadi orang Jawa yang mempunyai keahlian, yang mempunyai kelebihan tertentu, maka disebut Kiai. Nah Kiaisadra itu kesini kok disebut Kiai kenapa? Beliau ini enggak, aku kiai, bukan dia enggak. Bukan karena dia dari pondok pesantren, bukan. Ini penyebutan gelar dari masyarakat. Iya. Nah, karena itu dulu sini itu sawah, kedung dalam sekali. Daerah yang rawan sampai istilahnya kalau ada orang garap itu mati. Kalau udah mati ya sakit. Berarti gedung artinya rawan dalam arti bukan rawan dalam kejahatan tapi lebih ke arah mistik ya, supernatural. Iya, supernatural. Dan itu sudah dikenal. Orang nggak berani ngambah, nggak berani masuk ke area sini. Tapi Kiaisadra masuk ke area sini pakai perahu sampan. Nah dia mancing dilepas, dapat tapi nggak pakai umpan, tapi dapat dilepas lagi di air. Dia juga membawa tempat tapi tidak sampai dimasukkan ke tempat, dilepas. Dan setiap kali dia keluar, kok tidak apa-apa ya, dia masuk lagi. Masyarakat sekitar melihat, oh ini orang kok aneh banget, misteri sekali. Terus lama-lama orang berpikir ini mesti punya kelebihan. Nah kalau ada orang sakit dibawa ke kiai, sembuh dengan cara apa? Ya atas nama Yesus apa? Ambil daun nih sembuh, itu aja. Nah orang tuh kan bingung, apa ini? Nah lama-lama dia mau nyebut apa? Nyebut kiai. Sampai sekarang kita tidak lupa namanya.
Jadi dikenal dengan Kiai Sadra. Ya, itu makanya banyak orang Kristen kadang-kadang alergi. Wah, orang Kristen kok pakai nama Kiai. Saya kira nggak masalah. Oh, itu sebutan Itu kayak- orang yang punya kelebihan. Jenengan Iya. banyak punya kelebihan sekarang nyebut Kiai boleh. Tapi kan jarang sampai sekarang. Oh, pada zaman dulu Ya, memang itu ya, jadi itu. hal yang suatu yang dituakan, suatu Ya. yang di ini apa ya, Punya keahlian. punya keahlian gitu. Yang lebih daripada rata-rata orang. Ya. Itu yang menjadi suatu hal yang perlu dijelaskan kepada umat supaya mereka ndak tanda tanya apa sih itu rasul itu apa sih. Rasul hanya sebagai jabatan aja kok, supaya kiai bisa memimpin. Bagi orang Jawa ini mimpin, jadi pimpinan. Sebenarnya Kiai Sadra itu lebih senang dipanggil Kiai Sadra atau Rasul Jawa sih? Ya Menurut dua-duanya aja. cerita dari Ya kadang-kadang nek manggil kiai lebih banyak kiai Kiai. gitu. Rasul Jawa itu kan hanya ini loh, dia menjadi rasul ada brevet kan dari apa kerasulan Rasulan Belanda, Belanda. diberi brevet. Tapi tidak brevet itu ada bahwa dia diangkat jadi rasul, tapi brevet yang ditandatangani oleh Ratu Julian, Ratu Belanda. Ratu Belanda, dicap pakai medali, diberi medali yang isinya Kiai Sadra boleh mengabarkan Injil di tanah Jawa. Ya Belanda tidak bisa apa-apa, ratunya Itu, Jawa itu begitu. pada tahun berapa? Itu 1889, 1889. 30 April 30 April 1889. 1889. Berarti setelah beberapa tahun di sini. Ya, dia sudah diangkat jadi rasul itu tanggal itu. Makanya sejak itu akhirnya dia bisa melakukan pekabaran. Ya, dia bisa melakukan pekabaran Injil tanpa diganggu. Ini dulu penginjilan Kiai Sadra. Oh, ini Semarang. Ya, di sini. Dari Jawa Tengah Utara sampai sana sampai Muria, Oh. turun di Karangjoso ke timur, barat. Dulu Kiai Sadra punya 77 wilayah 77 wilayah. yang setiap 35 hari sekali ke Karangjoso. Kalau dulu ceritanya si Sadra kan masih nginduk ke Purworejo ya Pak. Ya, Tapi kan Purworejo katanya nggak terlalu banyak yang bisa direkrut jadi orang Kristen. Lebih banyak Kiai Sadra. oh ya. Karena Itu caranya Kiai Sadra bisa menarik sampai Ini ratusan orang. kalau zaman dulu kan orang Jawa atau Kiai Sadra mengambil orang Jawa kan. Lah orang Jawa itu semacam rodo alergi kalau dengan orang Belanda. Karena dia penjajah. Sehingga mau masuk rumah aja sulit, apalagi mengabarkan Injil. Tapi kalau Kiai Sadra orang Jawa namanya Kiai kan gampang untuk masuk kepada orang Jawa. Dan dia menggunakan metode Jawa. Bahasa Jawa, tembang Jawa. Jadi gampang untuk mengertikan. Terus salibnya juga salib Jawa. Jangan Jawa tahu. bagaimana? Nah itu ada Pasopati Heeh. dan Cakra digabung. Oh, yang di sini. ya, ya. di atas sana. Yang Dari- di sini bukan. Ini Ada. duplikat. Duplikat. Yang aslinya di sana. Itu dulu simbol salib Kiai Sadra. Ya. Jadi tidak ada seluruh dunia tidak ada salib gitu. Iya, iya. Salib itu hanya simbolis sebenarnya. Ya. Jadi mau buat pakai apa silakan. Yang penting tanda plus. Ada ke Tuhan, ada ke sesama. Gitu. Berarti artinya Kiai Sadra menginjili tanah Jawa dengan cara dan budaya orang Jawa. Iya, ya kalau sekarang ya istilahnya PI yang kontekstual. Oke. Pekabaran Injil dengan konseptual Iya. masyarakat sekitar. Kalau pendeta sekarang, kalau saya melihat pendeta sekarang, mau cara Kiai Sadra salah itu. Bukan zamannya sekarang. Jadi, Pendeta kontekstual itu ya pendeta yang ala sekarang. yang mengikuti zaman. Ya, jadi kalau sekarang zamannya pakai WiFi ya dia harus pakai Digital WiFi. ya, pakai Digital. teknologi digital. Iya. Itu berarti akan nyampe nanti. Iya. Tapi kalau pakai model dulu enggak nyampe. Itu hanya sejarah untuk cerita. Tapi
penyampaian harus model sekarang. Berarti pengabaran Injil Kiai Sareh boleh dikata dengan budaya Jawa dan juga mengabarkan kasih. Iya, karena dulu memang yang paling bisa, paling tepat itu yang dilakukan.